Halo guys, kembali lagi di Rika Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bersama Arini, Anya yang baru datang mengedarkan tatapannya ke segala penjuru sudut kafe mencari tempat kosong. Lalu mengirim chat pada Arta, si manusia setengah ningrat, agar segera datang menemuinya di kafe ini. Bola mata jernih Anya lalu menangkap sosok penampakan teman terkutuknya, si Gerald, yang tampak duduk sendirian di meja seberang. Mendadak membuatnya teringat akan desahan bersaut-sautan yang tanpa sengaja ia dengar di telepon tempo hari. Menyadari Anya sedang memperhatikannya di meja seberang, Gerald melambaikan tangannya dengan gerakan anggun. Anya terpaksa menarik bibirnya untuk tersenyum senatural mungkin. Sungguh sulit baginya bersikap normal sejak peristiwa itu. "Sama siapa lo?" tanya Giral saat ia akhirnya memilih menghampiri Anya dan Arini. Wajah gantengnya yang kebule-bulean dan postur tubuh tinggi atletisnya membuat Arini terpana. "Teman sekantor gue," Anya memperkenalkan Arini. Belum sempat Anya menyebutkan namanya, tangan Arini sudah mendahului terulur minta kenalan dengan Giral. Arini menyebutkan namanya dengan tatapan terpesona. Giral menyambutnya dengan nada dan wajah biasa saja. "You know why?" Pesona kecantikan Arini yang level 9 itu tidak akan mempan bagi Giral. Anya tahu itu. Yang sanggup menggoda Giral mungkin hanya Bambang seorang. "Ngapain lo ngopi sendirian?" tanya Anya. "Nunggu temen," jawab Giral santai sambil menarik satu kursi di sebelah Arini lalu duduk. Arini tampak seolah sedang menahan nafas. Anya memperhatikannya dan menduga Arini sepertinya menyukai Giral pada pandangan pertama. "Oh, I see," komentar Anya sambil tersenyum simpel. Semoga bukan Bambang yang lagi Giral tunggu. Anya mencoba untuk tidak tertawa karena lagi-lagi ia mengingat peristiwa itu. Apakah Giral tidak menyadarinya? "Siapa Ger?" "Pasti wanita seksi ya?" Anya bertanya lagi, namun sebenarnya sedang bermaksud menyindir. Giral tertawa mendengarnya. "Bukan, gue nunggu si Jono," jawabnya dengan ekspresi normal. "Hah, Jono? Nama pria siapa lagi itu? Kirain si Bambang," batin Anya menutupi rasa terkejutnya. "Ah, itu dia." Giral melambaikan tangannya pada seorang pria bertubuh kurus berpenampilan casual yang baru masuk ke dalam kafe. Sebelum Giral mengangkat pantatnya untuk pindah, ia berkata, "Kalau ada waktu hubungi gue ya. Udah lama kita gak clubbing bareng." "Oke," Anya mengiyakan sambil tersenyum tipis. Sementara Arini yang tak punya kesempatan mengobrol sedikit pun dengan Giral hanya menatap punggung pria itu berlalu meninggalkan mereka berdua untuk menghampiri Jono temannya. "Kak, temen Kaknya ganteng deh," ujar Arini dengan tatapan terpesona. Anya tersenyum miring. "Lo suka dia, Dek?" Arini mengangguk cepat. "Mendingan jangan," Anya buru-buru mengingatkan. "Kenapa?" "Dia ganteng tapi gak bisa ngelawak," Anya beralasan, mencoba menutupi sesuatu yang ia tahu tentang Giral. "Gak apa-apa kak, aku tetap suka." Arini menopang dagunya dengan sorot mata mendamba yang ia lemparkan pada sosok Giral yang kini telah duduk berdua dengan Jono. "Gue saranin jangan dek, lo gak masuk dalam kriterianya." Arini tiba-tiba menatap Anya dengan tatapan curiga sekaligus heran. Bagaimana bisa dirinya yang kerap membuat banyak pria jatuh cinta tidak bisa masuk dalam kriteria pria sejenis Giral? "Emang seperti apa kriterianya?" Arini bertanya dengan penuh rasa ingin tahu dengan mencondongkan tubuhnya pada Anya. "Yang berjakun," jawab Anya cepat. Sontak membuat Arini terperangah lebar dan menatapnya dengan tatapan tak percaya. "Berjakun?" Reaksi Arini tampak lucu saat mengucapkannya. Bahkan dengan polosnya ia sampai meraba lehernya sendiri lalu berkata dengan nada sedih,
Sayang aku gak punya jakun kak, ujarnya sedih tapi membuat Anya tertawa sejadi-jadinya karena kepolosannya. Dia gak suka cewek deh, apalagi yang secantik kamu. Anya akhirnya menerangkan sesuatu mengenai Giral dengan lebih spesifik. Semoga kali ini Arini mengerti dan tidak berharap apa-apa tentang Giral. Gay maksud ke Anya? Tukas Arini yang akhirnya paham sambil menutup bibirnya yang terperangah kaget dengan kedua tangannya. Masih belum percaya dengan apa yang ia dengar. Anya akhirnya dapat tidur dengan nyenyak. Iya, lupain dia, bentar lagi lo bakal gue kenalin sama seseorang yang pasti lo suka, ujar Anya masih wajah geli, mengundang rasa penasaran yang baru pada diri Arini. Anya lalu melambaikan tangan kanannya memanggil waiter. Vanilla latte ya mas, less sugar. Anya memesan minuman kesukaannya. Kalau lo pesan apa dek? Anya beralih pada Arini yang masih tampak sedih. Arini tampak masih memikirkan Giral dan masih belum bisa menerima kenyataan pahit yang baru ia dengar dengan Anya. Samain aja kak. Oke, vanilla latte 2 ya. Anya menerangkan pada waiter di depannya yang tampak mencuri-curi pandang pada Arini. Baik, ada lagi kak, camilannya nggak sekalian kak? Waiter itu bertanya lagi untuk memastikan. Udah itu aja, sahut Anya agar waiter itu segera pergi membuat pesanan mereka berdua. Anya melirik Arini yang masih saja menatap Giral yang kini tampak meninggalkan kafe bersama temannya itu. Sayang banget ya kak, mana ganteng banget. Arini menghela nafas sambil menikmati secangkir vanilla latte pesanannya. Anya menggerutu di depan layar ponselnya. Arta yang mereka tunggu-tunggu belum tampak juga batang hidungnya. Muntan lengkuas ngaret banget deh. Buang-buang waktu gue aja. Anya lalu menatap chattingan terakhirnya dengan Pasha 1 jam yang lalu. Pria yang kini menjadi kekasihnya itu belum menghubunginya lagi. Sorry ya gue telat. Arta tiba-tiba telah berdiri di depan meja mereka, tersenyum lebar. Senyum yang mendadak membuat Anya mendadak speechless 3 detik. Arta itu tidak terlalu ganteng menurut Anya. Tampangnya standar saja seperti pria Indonesia tulen pada umumnya. Tapi punya senyum yang manis dan punya sorot mata yang kadang jenaka, kadang nakal, kadang serius, tapi kadang bisa menjadi misterius. Arta mengambil tempat duduk di depan Anya dan Arini. Kenapa telat? Sembur Anya judes. Gue udah bilang sebelumnya kan, traffic. Jawabnya kalem sambil melambaikan tangan memanggil waiter yang langsung datang terpogo-pogo dengan semangat. Setelah memesan ice coffee, mata Arta akhirnya benar-benar tertuju pada sosok Arini yang dari tadi memperhatikannya. Pupil matanya membesar menatap sosok cantik di depannya yang tampak menatapnya dengan rasa ingin tahu. Kenalin temen gue tak? Anya buka suara. Arta. Arta mengeluarkan tangannya pada Arini. Arini. Keduanya lalu saling berjabat tangan dan menempel satu sama lain cukup lama. Karena Arta yang tidak kunjung melepaskan. Kamu kesini terbang ya? Tanya Arta tiba-tiba dengan tangan masih menempel dan matanya yang tak kunjung berkedip karena terpesona pada Arini. Enggak lah, Kak Arta ngaco deh. Mana bisa aku terbang? Aku nebeng mobilnya Kak Anya kok. Arini tertawa geli dengan manisnya. Anya memutar kedua bola matanya ke atas. Emang kenapa kak? Arini dengan polos bertanya. Kirain bidadari kayak kamu bisa terbang, ujar Arta kemudian. Berhasil membuat Arini tersipu malu dengan gombalan recehnya. Kuntilanak kali bisa terbang, timpal Anya sadis sambil meletakkan cangkir minumannya. Udah selamanya jangan lama-lama, belum halal. Anya kemudian memaksa memisahkan tautan tangan Arta dan Arini yang masih tersipu malu. Jealous lo ya? Arta mencibir. Jealous gigi lo. Bilang aja lo jealous karena gue godain Arini bukannya lo. Arta mengedipkan sebelah matanya pada Arini. Gue gak jealous.
Gue pengen gumuh aja, lagian gue gak butuh lo digombalin. Anya menjulurkan lidahnya sambil telunjuknya menarik ke bawah kelopak bagian bawah matanya. Bilang aja cemburu. Lo mau gombalin gue sampai lutut lo mencong juga gak akan mempan. Pak Raden. Sudah, Arini menengahi. Anya berhenti ribut dengan Arta. Ponselnya berdering. Pasha menelpon. Sontak Anya tersenyum lebar sambil meninggalkan Arta dan Arini yang mulai mengobrol akrab. Anya memilih menjawab telepon Pasha di sudut lain kafe yang lebih tenang. Halo? Anya mengangkatnya dengan suara super manis. Dinner tonight? Pasha mengajaknya tanpa basa-basi. Aku mau, tapi aku baru pulang kantor, lagi mampir di kafe bareng teman-teman. Kamu gak keberatan nunggu lama? Aku pulang dulu ya buat mandi atau... Gak usah pulang, kamu belum mandi aja tetap cantik kok. Pasha melarangnya, membuat Anya melambung karena terlalu senang dengan pujian Pasha. Gombal. Anya merasa pipinya memanas karena malu. Jadi aku jemput di mana? Jangan jemput, aku bawa mobil kok. Ketemu di mana? Anya menutup teleponnya dan kembali ke mejanya hendak berpamitan dengan Arta dan Arini. Sekalian untuk menitipkan Arini pada Arta agar diantar pulang. Cuma ditinggal beberapa menit, Anya mendapati kedua insan berbeda jenis di depannya sedang bercanda seru. Arta dengan kelakar-kelakar basinya dan Arini yang wajahnya memerah karena tidak bisa berhenti tertawa, tanpa memperdulikan seluruh pasang mata pria di kafe yang memandang iri pada Arta. Anya berpura-pura batuk untuk memenggal interaksi mereka. Berhasil membuat keduanya beralih menatapnya meski hanya sesaat. Cepet banget akrabnya, sindir Anya tanpa sadar. Nadanya terdengar seperti cemburu. Iya nih Kak Arta lucu banget orangnya. Aku dari tadi gak bisa berhenti ketawa sampai sakit perut. Siapa dulu dong? Arta menyesap es kopinya hingga tandas. Saaya lo lengkuas rendang. Anya mencibir. Oh iya tak, gue mendadak diajak dinner nih sama Pasha. Gue titip Arini ya tak, tolong antarin dia pulang. Arta yang duduk bersandar hanya mengancungkan satu ibu jari tangannya. Ya jadi gak seru lagi dong kalau Kak Anya pergi, protes Arini. Kata siapa? Kalian cuma berdua saja udah bisa bikin heboh satu kafe. Anya mengerling ke arah Arta yang malam ini jadi pusat kecemburuan para pengunjung pria di kafe. Please ya anterin Arini, jaga dia baik-baik. Lecet dikit gue gantung lo di jemuran. Arta terkekeh. Anya yang selalu bersikap barbar namun tidak akan pernah bisa mengintimidasinya. Iya Nyonya Mener, sana pergi. Gue nanti anterin Arini pulang jam 9. Kok jam 9 sih Kak? Jam 10 aja gimana? Suara protes Arini kali ini terdengar lebih manja daripada biasanya. Anya sampai memutar bola matanya lagi ke atas. Jangan dek, terlalu malam, aku takut digantung sama papa kamu. Kali ini Arta dihujani dengan pukulan-pukulan kecil di lengannya oleh Arini. Oh tatit dek. Anya menghela nafas beraroma kesal. Entah mengapa mendadak ia kesal melihat keakraban mereka berdua yang terlalu cepat menurutnya. Baguslah kalian akrab dengan cepat, tugas gue kelar. Gue duluan ya. Anya berpamitan. Hati-hati, sahut Arta. Jangan pulang larut malam, tambahnya dengan nada terdengar khawatir. Lo bukan bokap gue, Anya menyahut tanpa berbalik. Terus pergi meninggalkan Arta dan Arini berdua di kafe. Bersambung, thank you for watching.